Hai semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Semoga kalian semua sehat selalu ya kabarnya. Jadi di video kali ini aku mau ngomongin tentang mitos-mitos kopi yang mungkin aja kalian temuin di luar sana. Seperti misal kopi itu bikin diabetes atau kopi itu bikin gendut. Tapi apakah benar? Nah, ini akan kita cek di video kali ini. Jadi kalau kalian tertarik sama video ini, jangan lupa untuk nonton sampai habis ya kawan-kawan. Nah, langsung aja nih. Mitos yang pertama itu katanya kopi bikin kita dehidrasi. Kalau kita minum kopi, kita akan dehidrasi. Tapi apakah benar? Jadi sebenarnya enggak, karena gampang gini, kalau kita minum kopi hitam khususnya ya, kopi hitam itu kita buat pakai air putih gitu kan. Kalau kita minum 3 gelas kopi hitam, terus sama kita kayak minum 3 gelas air putih, karena kita bikinnya pakai air. Nah tapi mungkin kenapa bisa muncul ada rumor atau ada mitos kalau kopi itu bikin dehidrasi, itu mungkin karena saat kita minum kopi, kita akan lebih cepat haus dan juga kita akan lebih banyak buang air kecil. Nah, tapi itu alasannya kenapa? Karena kopi itu merupakan minuman yang tinggi dengan zat kafein, kawan-kawan. Kafein yaitu adalah sebuah substance atau zat yang tinggi dengan diuretic properties atau properti diuretik yang bikin kita lebih sering ke kamar kecil untuk buang air kecil kayak gitu, simpel. Jadi saat kita minum kopi, itu akan meningkatkan diuretic properties dalam tubuh kita yang dimana kita nanti akan buang air kecil lebih sering, dan itu mungkin memicu tentu lebih haus. Tapi bukan berarti itu akan membuat kita dehidrasi, karena untuk dehidrasi kita tuh harus minum setidaknya 1,2 liter pure kopi, bukan kopi latte, bukan kopi macchiato, dan bukan yang kopi-kopi semacam itu, tapi pure kopi hitam. Dan aku pikir kalau kalian sampai minum sebanyak itu kopi dalam satu shot, I think you need to get some help because I do not recommend that. Aku nggak nyaranin kalian untuk minum 1,2 liter kopi, pure kopi sekali minum, karena itu pasti tentu bukan hanya masalah dehidrasi, pasti ada bahaya-bahaya lainnya gitu ya. Mitos selanjutnya yang kedua itu katanya kalau minum kopi bikin kita diabetes dan bikin kita gendut. Ini lagi salah. Kenapa salah? Well, karena kalau kopinya itu sendiri nggak bikin kita diabetes dan gendut, karena kopi nggak mengandung sama sekali gula di dalamnya. Karena kalau misalnya yang bikin kita diabetes atau gendut itu adalah minuman kopi seperti tadi yang aku udah sempat mention, frappuccino, macchiato, caramel macchiato, latte, cappuccino, macam-macam minuman kopi yang udah kecampur sama susu, sama sirup, sama gula, atau enggak kopi-kopi instan itu juga banyak banget gulanya, atau mungkin kopi-kopi kalengan. Jadi kalau kalian sering minum kopi seperti itu, tentu saja itu akan meningkatkan risiko kalian untuk terkena diabetes dan tentu akan menambah kalori kalian, karena itu kan sebuah minuman kopi itu kalori tinggi banget ya. Satu gelas macchiato itu bisa sekitar 300-400 kalori at least. Kalau kalian pakai gula, pakai frappe, pakai bla 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 bla, itu pasti kalian akan banyak banget kalorinya. Jadi itu tentu kalau kalian minum kopi seperti itu modelnya, kalian akan terkena diabetes dan ya gendut. Tapi kalau kalian misalnya minum kopi pure kopi gitu, kayak kopi hitam, itu kalian nggak akan kena masalah, karena kopi itu sendiri bukan salah kopinya, kopi itu sendiri nggak ada properti gulanya, dan kopi itu juga nggak memicu kalian jadi gendut itu, karena kalorinya di kopi at least as far as I know itu zero. Jadi kalian boleh minum kopi dan itu nggak akan bikin kalian gendut. Justru malah kalau kalian minum kopi itu akan memicu badan kalian untuk membakar kalori lebih jauh. Tapi itu mungkin di pembahasan selanjutnya. Oke, mitos yang terakhir dalam video ini itu mitos yang agak abu-abu, yaitu kalau kopi bikin kita kecanduan, kopi itu adiktif. Nah, kenapa aku bilang abu-abu? Karena agak susah untuk ngejelasinnya kalau ini bener atau enggak. Jadi kalau kita sederhanainnya banget, jawabannya enggak juga, karena kopi itu, daya adiktif kopi enggak setinggi yang kita kira ya, karena kafein itu kan hanya di tubuh kita selama 8 jam. Jadi kalau kita minum kopi secara biasa-biasa aja gitu ya, kayak 1 gelas sehari atau 2-3 gelas sehari, kayaknya sih nggak akan ada masalah. Yang jadi masalah adalah kalau kita itu over consumption sama kopi. Kenapa? Karena kopi itu kan ada kafein. Kafein itu selain dia adalah diuretic, ada diuretic properties, kafein juga mengandung dia adalah psychoactive substance atau zat psikoaktif yang mempengaruhi otak kita untuk kita lebih fokus saat kita minum kafein. Setelah kita minum kopi contohnya kayak gitu. Dan ini jadi bahaya, kenapa? Karena kita tuh sering banget nge-abuse kafein, kita sering banget mensalahgunakan kafein, karena kafein itu salah satu zat yang paling banyak kita gunakan dan paling easy to get, ya kan? Kalau misalnya kita udah capek nih, kita butuh tidur, tapi kita tahu kita harus ngerjain tugas misalnya, atau kita ngerjain kerjaan, kita pasti minum kopi kan lebih sering. Kita minum kopi untuk kita stay alert, biar lebih fokus, lebih bangun, jadi kita nggak ngantuk.
kendati tubuh kita butuh banget istirahat. Dan kalau kita bikin itu secara terus-menerus, kita nanti akan over dependent, kita akan nanti bergantung banget sama kopi. Nah, ini yang jadi bahaya. Jadi kalau menurut aku, untuk mengatasi mitos ini, untuk mengatasi kalau gimana kita nggak jadi addicted sama kopi, ya kalian juga harus dengerin tubuh kalian. Kalau emang kalian lagi capek, kalau emang kalian lagi butuh istirahat, ya jangan minum kopi. Istirahat, tidur, tinggalin dulu kerjaannya, kayak gitu. Tapi kalau emang kalian lagi butuh pick me up, kalian emang lagi butuh sesuatu yang segar-segar, boleh banget minum kopi. Dan minum kopi itu nggak langsung bikin kalian auto addicted gitu. Apalagi bagi kalian mungkin lagi mau baru coba, jadi nggak usah takut, kopi itu nggak bikin kalian auto addicted. Yang bikin kalian addicted kalau kalian itu minum kopi secara berlebihan, jadi over dependent dan over consumption. Kayak gitu sih kawan-kawan untuk mitos yang terakhir. Nah, jadi di video ini kita udah ngebahas 3 mitos tadi. Mudah-mudahan itu membantu kalian untuk mengenal kopi lebih baik lagi. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk kasih like atau subscribe kalau kalian mau juga, dan komen juga dong kalian kira-kira mitos yang paling kalian anggap menarik itu mitos yang mana, yang 1, 2, atau 3 kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian tertarik sama video-video ini lagi, jangan lupa untuk subscribe lagi tadi. Dan aku makasih banyak udah ditemenin sama kalian untuk ngobrol. Thank you banget udah nonton sampai akhir di sini, dan aku akan ketemu kalian di video selanjutnya. Jadi stay safe and bye bye.